Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini untuk acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, agar acaranya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Monggo ada yang bisa memimpin doa, Pak Wahyu. Monggo Bapak Ibu berdoa menurut masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk lebih semangat lagi, sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu saya harap untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk lebih semangat lagi, marilah kita mengutarakan jargonnya Esgosa. Bapak Ibu sudah hafal semuanya nih? 1, 2, 3. Esgosa Jaya istimewa luar biasa. Sekali lagi ya Bu. Esgosa Jaya istimewa luar biasa. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nina Rahayu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Nah, di sini sudah terpapar ya Bapak Ibu. Kita bisa menjawabnya setuju atau tidak setuju. Pada paparan pertama yaitu dapat mendisiplinkan siswa. Apakah benar seperti ini Bapak Ibu? Setuju atau mboten Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau mboten setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Anak lebih dengan kegiatan yang positif nih Bapak Ibu nih. Yang nomor 3, paparan nomor 3 yaitu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah demikian Bapak Ibu? Setuju nggih? Ya, kita lanjut nggih Bapak Ibu.
Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam dengan sekuat tenaga. Buatlah sebuah kepalan. Coba praktekkan Bapak Ibu. Ya, nggak harus Bu. Benda ya Bu? Disobek. Benda atau sesuatu itu maksudnya? Itu kertas Bu, secari kertas. Coba dituliskan benda kesukaannya gitu, terus dipegang sekuat. Bisa benda, bisa prinsip itu. Iya bisa. Sudah Bapak Ibu? Teman Anda akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Pakai merayu itu. Pak Wanju, merayu tak rayu. Pak Samo. Monggo Pak Haji dan Bu Yuli. Tak semua dia. Berharga untuk Pak Haikal, apakah boleh diberikan? Tidak boleh. Walaupun dengan rayuan, menyuap apa saja, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu adalah yang terjadi ya Bapak Ibu. Prinsip itu ataupun barang yang berharga bagi kita, kalau diminta, apakah itu boleh Bapak Ibu? Tidak boleh. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah seperti ini Bapak Ibu? Tidak harus seperti ini ya. Berikut adalah perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa yang sebenarnya memiliki kontrol? Stimulus kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Kemudian teori kontrol pilihan. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan menurut William Glasser. Dipaparkan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di sampingnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang,
kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di bawahnya Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di bawahnya ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan mengabdi potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi untuk menghindari hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan. Untuk menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai kebajikan universal serta keyakinan kelas. 5 posisi kontrol itu ada berikut ya Bapak Ibu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian digeser lagi ke kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti kata disiplin yaitu belajar ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Poin pertama, setiap perbuatan atau perilaku memiliki tujuan. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Poin kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Poin ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kritis. Kita lanjut ke babak berikutnya, eksplorasi konsep. Pembelajaran 1.4K2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi, perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal, motivasi eksternal juga. Yang paling bawah yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka ini ya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingatkan beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaan. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk itu. Nilai kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, situasi. Pada saat menolong murid baru di sekolah kita, pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, berikut Bapak Ibu, tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mau diunjuknya. Poin pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Dia harus menuliskan 100 kali di buku karena saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, poin kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCUK. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Baiklah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Marilah kita lihat jawabannya bersama ya Bapak Ibu. Nah, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya terlambat lagi karena datang ke sekolah termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Betul nggih?
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Mengganti kertas kerja teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Betul ya Bapak Ibu? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, termasuk apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Hukuman dan konsekuensi. Ini adalah perbedaannya. Kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman adalah paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini termasuk hukuman. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita lanjutkan. Identitas gagal. Hukuman. Di sini ada identitas sukses disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Ini yang lebih bijak kita lihat ya Bapak Ibu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukumannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dengan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Identitas gagal hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, itu termasuk hukuman ya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu termasuk restitusinya. Murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan.
Kemudian restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang paling bagus itu yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Betul Bapak Ibu. Jadi dalam mendidik anak kita harus merestitusi, bukan menghukum, bukan menggunakan konsekuensi ya Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. Yang ketujuh, restitusi diri fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, eksplorasi konsep pembelajaran 1.4K3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Poin pertama yaitu mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Ya, selamat. Iya, betul sekali Bu Agni, biar selamat. Yang lain? Biar ditilang Bu. Tidak ditilang. Itu termasuk betul apa tidak? Ada yang karena tidak ditilang, ada untuk keselamatan. Yang paling betul adalah untuk keselamatan kita di jalan, Bapak Ibu harus menggunakan helm walaupun jaraknya dekat atau jauh. Yang poin kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pas waktu pandemi dulu ya Bapak Ibu, ada peraturan tidak boleh dekat-dekat, harus memakai masker. Itu untuk apa Bapak Ibu? Kesehatan diri dan orang lain. Iya, terima kasih Ibu-Ibu, hebat semua. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Bapak Ibu harus tepat waktu? Biar tidak ketinggalan materi. Iya, betul. Takut Bu. Takut? Iya, sama dengan saya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti bukan karena takut aturan ya Bapak Ibu, karena kerugian pada diri sendiri ya. Kita lanjutkan lagi. Budaya positif, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, dan yang paling besar adalah budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa?
TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ini ada tabel Y, Bapak Ibu. Di situ ada 3 dimensi, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kita lihat yang posisi terdengar. Di situ tertuliskan 1 orang berbicara. Yuk, saya bantu. Nah, dengan suara mendengarkan ya Bapak Ibu. Kalau murid-murid kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih jika anak-anak diberikan sesuatu oleh temannya, oleh gurunya. Biasanya murid-murid itu bilang terima kasih. Jika dia minta tolong, tolong ya. Jika lewat, kita mendengarnya permisi. Terus jika anak-anak didik kita pinjam sesuatu kepada temannya, biasanya kita boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ibu-ibu sering terdengar itu di kelas? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu contohnya. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Jadi kita minta izin dulu. Biasanya anak-anak jika pinjam sesuatu minta izin ke anak yang dipinjam. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi kepada sesama. Kemudian yang ketiga yaitu berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim nggih, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Seperti kita pagi hari biasanya menyambut murid-murid di depan itu nggih dengan salaman. Di sini ada tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Kita lanjutkan. Nah, berikut adalah peraturan dan keyakinan kelas. Semua yang ada di kelas ada peraturannya nih Bapak Ibu, sudah tertulis di situ. Poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kembalikan buku pada tempatnya. Willy mungkin bisa memberikan pendapat. Ketertiban. Dilarang mengganggu orang lain.
mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghargai orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Yang berikutnya yaitu eksplorasi konsep pembelajaran 1.4K4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Eksplorasi konsep pembelajaran 1.4K5, 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Ada motivasi, identitas gagal, identitas keberhasilan, identitas berhasil atau sukses. Penghukum, guru berbuat, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah atau menggalakkan. Seharusnya ibu kecewa, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, paksakan, itu termasuk hukuman. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lebih lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Apa peraturannya? Apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, hukuman, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, membuat orang merasa bersalah. Hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasilnya, teman, ketergantungan. Pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Manajer, penguatan pribadi. Kalian dengan 2 berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang saling penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Maafkan saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini di posisi manajer, Bapak Ibu. Dampaknya pada murid jika menghukum, mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri muridnya. Teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi yang paling mudah dan paling baik untuk muridnya itu yang posisi mana, Bapak Ibu? Manajer. Betul sekali, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini
Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu ini? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Guru. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Siapa lagi yang mengatakan? Guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru juga, oke, Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru bertanya kepada muridnya, kamu selalu yang paling terakhir. Guru juga. Coba kita lihat. Guru sebagai pembuka. Ya, terima kasih Sandra. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Jadi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, nah ini titik-titik, saya akan biasanya memberikan hukuman Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanyakan balik kepada si anak, kenapa berbuat seperti itu? Tidak harus dengan hukuman. Nah, sekarang saatnya LK, Bapak Ibu. LK 1 yaitu keyakinan kelas. Menuliskan peraturan kelas, kalimat positif, kebijakan universal, KPLT dan Y, peran guru, peran murid. Dibagi kelompok dulu ya Bapak Ibu. Dibagi kelompok dengan cara menyebutkan angka nih, sesuai angkanya. Mulai dari Pak Ahyu, 2, 4. Kalau benar aja. Oh, berarti itu sampai 1 Satu, dua saja Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Monggo diduduknya di kelompok 1 dan kelompok 2 nggih, Bapak Ibu. Ditempel ya, Bu. Ditulis dulu Bapak Ibu. Untuk peraturannya apa? Keyakinan kelas, kemudian kalimat positif, menggunakan tabel T dan Y yang seperti tadi, nampak terdengar, terlihat. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Kalimat positif. Peraturan masuk 1. Berapa peraturan, Bu? 5 bisa Bapak Ibu. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Ya, di sini diterap peraturan kelas gitu. Kemudian kalimat positifnya nanti sudah di negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.
Monggo, silakan. Mic-nya, Pak. Atas juga, Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil kegiatan kelompok kami tentang keyakinan kelas yang sudah kami bentuk. Yang pertama, kami memaparkan peraturan kelas. Di antaranya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan, kemudian tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran, dan tidak boleh berkelahi. Dari peraturan kelas tersebut, kami munculkan dalam kalimat positif sebagai berikut: datang tepat waktu, perhatikan saat guru menerangkan, kemudian jagalah kebersihan kelas, makan dan minum saat jam istirahat, dan saling menyayangi antar teman. Dari kalimat positif tersebut, kebijakan universalnya sebagai berikut: datang tepat waktu merupakan disiplin, kemudian perhatikan guru saat menerangkan itu termasuk menghargai atau menghormati, kemudian jagalah kebersihan kelas termasuk kebersihan dan kesehatan, makan dan minum saat jam pelajaran termasuk disiplin dan menghargai, dan saling menyayangi antar teman termasuk kepedulian. Kemudian di sini peran guru dan peran murid. Menurut kelompok kami, peran guru dari kesekian 5 peraturan kelas kami jadikan kalimat positif, dan kebijakan universal ini peran gurunya di sini adalah sebagai manajer. Sedangkan peran muridnya ini kami pisah-pisah karena dari 5 ini ada perbedaan. Yang pertama tadi sehubungan dengan tidak boleh datang terlambat, kemudian muncul disiplin, itu peran muridnya adalah kesadaran diri atas pentingnya disiplin, kemudian memperhatikan saat guru menerangkan termasuk kesadaran atas pentingnya materi pelajaran, kemudian tentang menjaga kebersihan dalam kelas termasuk kesadaran diri atas lingkungan yang bersih dan rapi, dan selanjutnya makan dan minum saat jam istirahat itu termasuk kesadaran atas rasa saling menghargai. Yang terakhir, saling menyayangi antar teman itu termasuk kesadaran atas rasa aman dan saling menyayangi. Pada intinya semua adalah kesadaran diri, tapi poinnya berbeda. Dari sini kami menarik dalam sebuah tabel Y, kami mengambil tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan, yaitu kalimat positifnya perhatikan saat guru menerangkan, maka kami bentuk dalam tabel Y yang terdengar itu biasanya, Bu guru ini loh rame, kemudian kadang anak-anak itu, Bu aku tidak dengar karena mesti suaranya berisik. Ada yang berkata, aduh berisik banget gitu kan. Kemudian yang terlihat kalau kita menerapkan itu antusias dan diam anak-anak, kemudian perilaku yang tampak itu aktif dalam pembelajaran dan konsentrasi yang jelas. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Silakan ditanggapi dari kelompok lain. Bapak Bu Nina. Bapak Ibu, jika ada yang ingin menanggapi, Bagaimana? Sudah sesuai ya Bapak Ibu? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang monggo untuk kelompok 2 maju ke depan perwakilannya untuk menjelaskan paparannya. keyakinan kelas. Di kelompok 2, peraturan kelas yang pertama tidak boleh datang terlambat.
harus memakai seragam sesuai hari, tidak boleh mencoret tembok, tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh memanggil dengan nama orang tua, harus saling menghormati. Kalimat positifnya, kalau tidak boleh datang terlambat berarti datang tepat waktu, tidak boleh mencoret-coret tembok, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh memanggil nama orang tua berarti memanggil sesuai nama anaknya. Kebijakan universal, datang tepat waktu, disiplin, menjaga kebersihan, memanggil nama sesuai namanya anak, itu sopan dan saling menghormati. Untuk tabel T dan Y yang terdengar itu jika kita ambil ini sopan sopan sama disiplin, itu yang terdengar setiap pagi itu anak-anak selalu menyapa dengan selamat pagi, kemudian meminta maaf sebelum ingin melakukan segala sesuatu, jadi minta tolong terlebih dahulu, kemudian mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Yang terlihat mereka menghargai pendapat orang lain, berbagi dengan teman. Perilaku yang tampak saling sapa, berbagi dengan teman, dan berpakaian yang rapi. Tabel T tampak seperti yaitu hadir tepat waktu, berpakaian rapi, dan saling menghormati. Kemudian kalau tidak tampak, mereka sering hadir terlambat, berpakaian berantakan, baju dikeluarkan, sepatu tidak dipakai, dan saling mencela dengan memanggil nama orang tua. Peran guru di sini sebagai manajer kesemuanya, sedangkan peran murid mereka sadar dan yakin akan disiplin, pentingnya disiplin positif. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih Bu Yuri atas paparannya. Bagaimana, sudah sesuai nggih Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi nggih. Ke langkah berikutnya. Bergerak antara peraturan pemantau ini. Nah, contoh keyakinan kelas. Di sini sudah terpaparkan nggih, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, nomor 10 membawa buku pelajaran sesuai jadwal, sampai nomor 34 nggih Bapak Ibu, mengerjakan PR di rumah, mengikuti semua kegiatan sekolah dengan tertib. Kita lanjutkan nggih. Eksplorasi konsep pembelajaran 1.4K.6 segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Setiap menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita lanjutkan. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tentunya tidak, ya Bapak Ibu. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apakah itu power, freedom, love, atau survival?
Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama, norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, berikut intervensi 30 detik. Poin pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini paparannya nggih, Bapak Ibu. Peraturannya apa? Yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kita lanjut aja. Di penghujung yaitu refleksi, nggih. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hal baru apa yang didapatkan? Mungkin Chandra, terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Ya, Mungkin dari saya, untuk yang semula saya menganggap menghukum anak itu adalah tindakan yang tepat dan bisa menjadikannya jera, akan tetapi nanti akan menyebabkan anak tersebut trauma, nggih. Nah, hal baru yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti ini, saya rasa untuk memberikan konsekuensi itu juga lebih baik daripada memberikan hukuman. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bu Ina. terima kasih. Untuk Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi? Monggo, siapa yang bisa berpendapat? Perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Apakah menghukum itu suatu hal yang baik untuk murid? Tidak. Kita memilih sebagai apa Bapak Ibu? Guru itu manajer. Tuh. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Monggo, jika ingin berpendapat. Sebagai manajer Bu, jadi peran Among sebagai manajer itu memberikan restitusi kepada anak supaya kembali ke kelompok. terima kasih. Yang poin keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kira-kira apa Bapak Ibu tadi? Iya, berusaha untuk menjadi manajer bagi murid-muridnya, nggih, bagi peserta didik. Kita lanjutkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Monggo Pak Wahyu. Cek. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini dari Bu Ina, kita berdoa pada agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.